Halo, Assalamualaikum. Welcome to Bank CMB Niaga Group. Kelompok kami ada Eka Soraya, saya sendiri, Leli Sagita, Nadia Kasina, dan Nur Apipah. Nah, kami akan menjelaskan tentang kerja kelompok kami. Selamat menyaksikan. Sejarah singkat Bank Chip Niaga. Perusahaan Bank Niaga pertama kali didirikan pada tanggal 26 September 1955 sebagai Bank Swasta Nasional. Setelah terbentuk, membangun nilai-nilai inti dan profesionalisme karyawan menjadi perhatian utama bank. Pada tahun 1969, ketika sektor swasta di Indonesia dilanda krisis, Bank Niaga mampu bertahan dan berhak memperoleh jaminan dari Bank Indonesia. Bank Niaga kemudian merevisi rencana usahanya pada tahun 1974 dan berganti menjadi bank umum agar dapat memenuhi kebutuhan nasabah. Pada tahun 1976, Bank Niaga meluncurkan program kredit profesional, yaitu pinjaman bagi para profesional seperti ahli teknik, dokter, dan sebagainya. Selanjutnya, pada tahun 1981 sampai 1982, Bank Niaga menjadi bank pertama di Indonesia yang menerapkan sistem perbankan jaringan online dan sistem jaringan kantor cabang. Pada tahun 1987, Bank Niaga membedakan dirinya dari pesaingnya di pasar domestik dengan menjadi bank yang pertama menawarkan nasabahnya layanan perbankan melalui mesin ATM di Indonesia. Pada tahun 1989, merupakan tahun Bank Niaga melakukan penawaran saham perdana sehingga menjadi perusahaan terbuka. Pada tahun 1999, Bank Niaga menjadi bank di bawah pengawasan Badan Penyihatan Perbankan Nasional karena dana pemegang saham untuk rekapitalisasi kurang dari 20%. Commerce Asset Holding Berhad yang sekarang dikenal luas sebagai Chip Group Holding Berhad mengakuisisi saham Bank Niaga pada tahun 2002. Tahun 2007, seluruh kepemilikan saham berpindah ke Chip Group CMB Group sebagai bagian dari reorganisasi internal untuk mengkonsolidasi kegiatan seluruh anak perusahaan Chip Group, CMB Group. Pada tahun pada bulan Mei 2008, Bank Niaga resmi berubah nama menjadi Bank CMB Niaga. CMB Group merupakan perusahaan penyedia jasa keuangan terbesar kedua di Malaysia, sekaligus salah satu kelompok usaha perbankan universal terkemuka di ASEAN. Produk dan jasa yang ditawarkan mencakup produk dan jasa perbankan konsumer, perbankan investasi, perbankan syariah, pengelolaan aset, dan asuransi. Bank CMB Niaga akan terus memanfaatkan seluruh daya yang dimilikinya untuk menciptakan sinergi dari penggabungan ini. Seluruhnya merupakan nilai-nilai dari Bank CMB Niaga dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi bagi masa depan dan yang sangat menjanjikan. Struktur organisasi Bank CMB Niaga yang pertama itu adanya Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, baru Dewan Komisaris. Di Dewan Komisaris ada komisaris tingkat komisaris. Terus direksi itu terdiri dari komite eksekutif, komite khusus, sekretaris perusahaan, unit bisnis atau kerja, unit independen. Struktur Bank CMB Niaga. Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Pemegang saham juga memiliki wewenang dan tanggung jawab. Yang pertama, mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua, melakukan kinerja dengan komisaris dan direksi. Yang ketiga,
memberhentikan sementara anggota direksi. Keempat, menyetujui perubahan dan pengesahan anggaran dasar bank. Yang kelima, menyetujui laporan tahunan. Keenam, menyetujui remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi. Dan yang terakhir, menyetujui usulan alokasi penggunaan laba bank termasuk pembagian dividen. Struktur Bank CMB Niaga. Yang selanjutnya ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris juga memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab. Yang pertama, Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikat baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, dan independen. Yang kedua, Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Yang ketiga, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada direksi. Selanjutnya, Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK, dan atau hasil pengawasan otoritas lain. Dan terakhir, memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan bank. Oke, selanjutnya ada direksi. Direksi juga memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab. Yang pertama, melakukan pengelolaan dan pengurusan bank untuk kepentingan bank serta dalam rangka mencapai maksud dan tujuan baik yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, memimpin dan mengurus bank sesuai dengan tujuan bank. Ketiga, menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan bank untuk kepentingan bank. Keempat, mengikat bank dengan pihak lain serta menjalankan segera tindakan baik mengenai pengurusan maupun kepemilikan dengan batasan-batasan tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam anggaran dasar bank. Yang selanjutnya, menerbitkan program penggunaan QR Quick Response, yaitu penerimaan transaksi rekening ponsel, kartu kredit, kartu debit menggunakan QR Code melalui aplikasi mobile yang dapat digunakan oleh nasabah dalam bertransaksi. Selanjutnya, menetapkan langkah strategis untuk mencapai misi bank untuk menyediakan layanan perbankan universal di Indonesia secara terpadu. Baik, di sini ada produk bank CMB Niaga, ada dia tabungan CMB Niaga, ada tabungan Inde account, tabungan mapan, tabungan usaha, tabungan ekstra falas, kredit kepemilikan rumah. Juga ada jenis-jenis KPR-nya, ada KPR Ekstra CMB Niaga, Reksadana, KPR Ekstra Manfaat, dan KTA Ekstra Dana. Produk CMB Niaga selanjutnya adalah tabungan CMB Niaga. Kelebihannya adalah tabungan bebas biaya administrasi dan ragam kenikmatan keuntungan ekstra. Yang kedua, langsung mendapatkan asuransi ekstra, proteksi dengan manfaat rawat inap per orang dengan santunan tunai maksimum 100 juta jikalau dia sedang sakit. Yang ketiga, bebas biaya transfer antar bank via CMB Clicks and Go Mobile. Tabungan Indi Account, kelebihannya tabungan khusus anak muda yang mana kamu bebas pilih beragam desain and stiker kartu ATM. Yang kedua, transaksi di seluruh dunia, semua tempat belanja yang ada, gratis biaya transaksi tarik tunai di ATM bank lain atau jaringan ATM bersama, ATM Prima, Mastercard, maksimal 10 kali transaksi atau rekening per bulan dengan saldo sebelum penarikan minimal 1 juta rupiah. Selanjutnya ada tabungan mapan. Kelebihannya, yang pertama, tabungan berjangka dari bank CMB Niaga yang fleksibel karena kamu bisa menentukan jangka waktu tabungan dan jumlah setoran rutin bulanan minimal Rp100.000. Gratis asuransi jiwa tanpa pemeriksaan kesehatan dan bebas biaya premi asuransi. Yang ketiga, kamu bisa mendapatkan hasil pengembalian dengan suku bunga yang lebih menarik, yaitu hingga 7,25%. Selanjutnya itu ada tabungan usaha. Kelebihannya, dana di rekening bisa dipindahkan otomatis ke rekening bank CMB Niaga lain pilihan kamu. Yang kedua, bisa melakukan penyetoran tunai dengan waktu dan tempat yang telah disepakati bersama dan tanpa dikenakan biaya.
Yang ketiga, bebas biaya clearing dan RTGS bagi kamu yang memiliki saldo rata-rata bulanan lebih dari 25 juta. Selanjutnya itu ada tabungan ekstra falas. Kelebihannya yang pertama, menabung dalam mata uang asing, suku bunga USD yang paling kompetitif hingga 0,25%, penarikan dan penyetoran dapat dilakukan dalam rupiah maupun mata uang asing. Selanjutnya ada KPR atau kredit pemilikan rumah. Jenis yang pertama ada KPR Ekstra CMB Niaga. Kelebihannya yaitu kredit yang ditujukan untuk pembelian rumah, pembelian apartemen, pembelian ruko atau rukan, pembelian tanah kepling, alih pinjaman, renovasi rumah, multiguna, dan top up. Pilihan suku bunga kompetitif yang variatif. Yang ketiga, jangka waktu pinjaman hingga 25 tahun. Selanjutnya ada KPR Ekstra Manfaat. Kelebihan yang pertama, nikmati bunga 0 rupiah dengan ketentuan menjaga saldo tabungan sebesar 125% dari sisa pokok pinjaman KPR Ekstra Manfaat. Yang kedua, berapapun dana di tabungan, 80% dari saldo harian akan diperhitungkan untuk mengurangi beban bunga dan pokok pinjaman KPR. Yang ketiga, setiap pemegang rekening yang terhubung tetap memiliki akses penuh terhadap dana di dalam rekeningnya dan dapat bertransaksi seperti biasa dengan menggunakan semua layanan dan fasilitas tabungan CMB Niaga. Jenis berikutnya itu adalah KTA Ekstra Dana. Yang pertama, kelebihannya, solusi pinjaman yang disertai dengan beragam kemudahan mulai dari renovasi rumah, pendidikan, pernikahan, liburan, dan kebutuhan lainnya. Yang kedua, layanan pengajuan aplikasi di semua cabang, call center atau website CMB Niaga, persyaratan dokumen sederhana dan proses yang cepat. Selanjutnya itu ada reksadana. Kelebihannya adalah tabungan investasi berkala atau dikenal dengan istilah cost averaging or CA yang menginvestasikan dana secara bertahap dan teratur tanpa pertimbangan harga pasar. Yang kedua, memudahkan dan keleluasaan berinvestasi karena dana investasi dapat dicicil menggunakan fasilitas auto debit. Yang ketiga, bebas memilih jumlah dana investasi mulai dari 100.000 dan bebas memilih jangka waktu investasi. Yang keempat, bebas memilih berbagai produk reksadana yang ada di PT Bank CMB Niaga Tbk. Berbagai pilihan reksadana dari manajer investasi yang ditawarkan melalui PT CMB Niaga Tbk. Oke, selanjutnya ada solvabilitas. Solvabilitas yang pertama itu ada permodalan atau CAR. Rumus CAR adalah modal per aktiva tertimbang menurut resiko atau sering disingkat ATMR dikali 100%. CAR 2019 sama dengan 44.722.747 per 208.347.385 dikali 100%. Hasilnya 0,2147 atau 21,47%. CAR yang tahun 2018 40.888.460 dikali saya ulang, CAR 2018 sama dengan 40.888.460 per 207.960.418 dikali 100% sama dengan 0,1966 atau 19,66%. Analisisnya, pada tahun 2018 nilai rasio CAR adalah 19,66%. Kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan rasio CAR-nya adalah 21,47%. Di mana Bank CMB Niaga ini sudah bisa mengatasi terjadinya risiko kerugian dengan target di atas 18%. Analisis selanjutnya adalah liabilitas terhadap ekuitas atau debt to equity ratio. Rumusnya adalah DER sama dengan total utang per total modal. DER 2019 sama dengan 231.173.061 rupiah per 43.294.166 rupiah sama dengan 0,0534. Untuk DER 2018 sama dengan 227.200.919 rupiah
per Rp39.580.579 sama dengan 0,0574. Nah, analisisnya, DAR tahun 2018 adalah 5,74 dan mengalami penurunan di tahun 2019 yaitu 5,34. Ini membuktikan bahwa jumlah utang dengan ekuitas semakin membaik karena semakin kecil nilai rasionya, maka semakin baik suatu bank. Selanjutnya adalah liabilitas terhadap jumlah aset atau debt to asset ratio. Rumusnya DAR sama dengan total utang per total aktiva. DAR 2019 sama dengan Rp231.173.061 per Rp274.467.227 sama dengan 0,84. Untuk DAR 2018 sama dengan Rp227.200.919 per Rp266.781.498 sama dengan 0,85. Analisisnya, DAR tahun 2018 adalah 0,85 dan mengalami penurunan di tahun 2019 yaitu 0,84. Ini membuktikan bahwa jumlah utang dengan aset semakin membaik karena semakin kecil nilai rasionya, maka semakin baik suatu bank tersebut. Selanjutnya kita masuk ke rentabilitas. Yang pertama ada kredit bermasalah atau disingkat dengan NPL. NPL sama dengan kredit bermasalah per total kredit dikali 100%. NPL 2019 sama dengan 5.324.556 per 190.983.118 dikali 100%, hasilnya adalah 0,02788 atau 2,79%. NPL 2018 sama dengan 5.760.517 per 186.262.631 dikali 100%, hasilnya 0,03099 atau 3,11%. Analisis, pada saat tahun 2018 nilai rasio kredit bermasalah adalah 3,11%. Lalu pada tahun 2019 nilai rasionya menurun yaitu 2,79%. Ini berarti debitur sanggup membayar sebagian atau keseluruhan kewajibannya kepada bank sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan. Analisis laporan keuangan CMB Niaga, rentabilitas, impairment ratio atau IR dengan rumus kredit yang mengalami penurunan dibagi total kredit dikali 100%. IR 2019 7.391.927 dibagi 190.183.118 dikali 100% sama dengan 0,0381 atau 3,81%. Pada tahun 2018, 7.632.432 dibagi 185.265.062.631 dikali 100% sama dengan 4,05%. Analisis pada tahun 2018, nilai impairment rasionya adalah 4,05%. Lalu di tahun 2019 mengalami penurunan atau berkurangnya nilai penurunan aset tersebut adalah 3,81%. Ini berarti bahwa Bank Cip Niaga mampu menstabilkan nilai aset, sehingga tidak terjadi lagi peningkatan dalam penurunannya nilai aset. Terus adanya return on asset, ROA dengan dengan rumus laba sebelum pajak dibagi rata-rata total aset dikali 100%. ROA 2019 5.312.897 dibagi 274.400
467.227 dikali 100% sama dengan 1,99%. ROA 2018 4.850.818 dibagi 266.781.498 dikali 100% sama dengan 1,85%. Pada tahun 2018, nilai ROA-nya adalah 1,85%, lalu di tahun 2019 nilai ROA-nya mengalami kenaikan yaitu 1,99%. Ini berarti bahwa bank mampu menghasilkan laba bersih dari total asetnya yang digunakan. Ada return on equity atau ROE. ROE sama dengan laba setelah pajak per rata-rata modal dikali 100%. ROE shareholder sama dengan laba bersih setelah pajak per rata-rata modal inti dikali 100%. ROE shareholder 2019 sama dengan 3.912.185 per 42.085.044 dikali 100% sama dengan 9,35%. ROE tier 1 2018 sama dengan 3.482.428 per 39.580.579 dikali 100% atau 9,49%. ROE tier 1 sama dengan 3.912.185 per 43.278.891 dikali 100% hasilnya 9,02%. ROE shareholder 2018 sama dengan 3.482.428 per 38.269.217 dikali 100% sama dengan 9,09%. Analisis ROE shareholder and tier tahun 2019 dan 2018 sudah mengalami perubahan. Ini berarti bahwa bank telah mengukur tingkat pengembalian seluruh modal dengan baik karena sudah sesuai ketentuan atau kriteria Bank Indonesia yang menyatakan nilai rasio 5% yang dikatakan sehat. Selanjutnya itu ada likuiditas quick ratio atau QR. QR sama dengan cash asset per total deposit dikali 100%. QR 2019 sama dengan 19.250.955 per 195.246.338 dikali 100% hasilnya 9,86%. QR 2018 sama dengan 17.822.525 per 190.513.462 dikali 100% sama dengan 9,35. Analisis pada tahun 2018 nilai quick ratio MB Niaga adalah 9,35%, kemudian meningkat pada tahun 2019 9,8%. Ini membuktikan bahwa semakin tinggi quick ratio atau rasio cepat suatu perusahaan, semakin baik posisi keuangan perusahaan tersebut. Ada LDR atau loan to deposit ratio. LDR sama dengan kredit perdana pihak ketiga dikali 100%. LDR 2019 sama dengan 188.912.795 per 195.246.338 dikali 100% sama dengan 97,75%. LDR 2018 sama dengan 182.701.914 per 190.513.462 dikali 100% hasilnya 97,18%. Pada tahun 2018 nilai LDR CMB Niaga adalah 97,18%, lalu mengalami peningkatan di tahun 2019 yaitu 97,75%. Ini berarti bahwa Bank CMB Niaga meminjamkan seluruh dananya atau tidak liquid. Analisis laporan keuangan CMB Niaga, likuiditas, rasio dana murah atau kasa. Kasa sama dengan giro tambah tabungan dibagi dengan total dana pihak ketiga dikali 100%. Kasa 2019 sama dengan 48.943.913 rupiah ditambah dengan 59.700.000
Rp316.069.000 dibagi Rp195.246.338.000 dikali 100%. 108.259.982.000 dibagi 195.246.338.000 kali 100% sama dengan 0,5530 atau 55,30%. Kasa 2018 sama dengan Rp45.857.151.000 ditambah 54.495.883.000 dibagi 190.513.462 rupiah dikali 100% sama dengan 100.353.334 dibagi 190.513.462 rupiah dikali 100. Nah, ini ada laporan keuangan PT CMB Niaga Tbk tahun 2019 dan 2018. 2017-nya diabaikan aja, oke? Sini ada laporan posisi keuangan konsolidasian. Bisa dilihat ada kas, ada giro pada Bank Indonesia dan sampai bawah. Ini ada lanjutannya. Oke, sampai di jumlah aset. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan juga masih berlanjut, dia ada liabilitas dan juga ekuitas. Oke, ini dia ekuitas. Selanjutnya kita masuk ke laporan laba ruginya. Oke, ini datanya ya. Gak saya jelaskan, tapi bisa dilihat sendiri. Selanjutnya masih laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Oke. Selanjutnya juga ada laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir. Oke, ini dia laporan arus kasnya, bisa dilihat ya berapa angka-angkanya. Next, itu ada laporan arus kas juga.